Kemudian berikutnya yang ketiga, koruptor fight back. Saya bisa mengatakan ini juga koruptor fight back. Koruptor fight back itu macam-macam. Dimulai dari sangat yang sederhana, memindahkan orang, mengancam orang, sampai terakhir seperti yang kita lihat ini. Jadi jangan terlalu linier juga melihat ini. Jangan terlalu linier juga. Bisa jadi koruptor fight back ini memakai orang dalam, ada trojan di dalam bisa juga. Jadi kalau kemarin ada ID card, kemudian sistemnya masih jalan, siapa yang terakhir meninggalkan itu bisa dilihat nanti. Kan itu klik, bisa dilihat siapa yang keluar, nanti polisi pasti lebih tahu. Dalam hal ini penyidik. Koruptor fight back jangan dianggap ini sederhana, karena mereka juga tidak suka. Atau bisa jadi juga mereka bagian yang, karena begini, kasus ini dimulai, kalau kita bicara, saya kembali ke berikutnya adalah mengenai timeline. Bagus saja. Keempat itu adalah soal timeline yang tadi ketiga koruptor fight back. Timeline, kalau kita lihat timeline beberapa kasus-kasus besar yang belakangan ini itu kan dimulainya tahun 77 itu. Jadi praktis hampir satu saja presiden yang enggak di periode kasus yang lagi rame ini. Karena 77 itu kita mulai 1997 bukan 77. 1997. 97 itu kan itu kasus kan 97 ya. Dimulainya ya. 1997 soal pinjam meminjam yang tagih menagih itu loh. Itu kan berarti sampai presiden sekarang Pak, kasus yang sekarang lagi saya nggak tahu nih apakah masih presiden berikutnya nih masih terus juga atau enggak nih. Jadi maksud saya ini adalah kasus yang menurut saya dari sisi timeline yang memang sebenarnya harus segera dibereskan secara tuntas. Kalau dari sisi timelinenya, karena kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan soal uang yang sudah kembali, tapi memang ada banyak isu konflik of interest di sana, yang menurut saya ini menjadi persoalan-persoalan yang sangat umum sebenarnya di kita. SOP nggak sesuai, kemudian audit kita. Saya setuju tadi juga BPK harus turun mengaudit kinerja mereka, apabila perlu dengan tujuan tertentu dan seterusnya BPK harus juga melakukan. Jadi jangan dibiarkan juga Polri bekerja sendirian, agar apa yang kita capai bahwa syarat dari transparansi itu dapat kita temukan gitu. Berikutnya adalah bagaimana sebenarnya Kejaksaan Agung ke depan. Jadi kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Trimedia bahwa dia harus diubah dan seterusnya, perubahan-perubahan seperti apa yang kita harus lakukan. Karena kalau melihat penegakan hukum yang kita lakukan saat ini dari sisi pemberantasan korupsi, kita lihat seperti apa sekarang, seperti apa yang kita lihat sekarang ini, karena memang KPK masih seperti itu. Karena Undang-Undang 19 tahun 19 kemarin, saya berharap sebenarnya sampai hari ini sebenarnya itu bila perlu di Mahkamah Konstitusi segera memutuskan untuk kemudian dikembalikan aja ke undang-undang yang sebelumnya, agar keinginan banyak orang termasuk keinginan Pak Johnson itu bisa terlaksana tuh. Ya kan? Karena undang-undang yang sekarang itu kan agak susah. Jadi harus kalau memang kita mau, kelihatannya ada harapan bahwa KPK harus menjadi supervisi. Tadi juga Pak Trimedia bilang supervisi. Tapi kalau memang posisinya seperti sekarang dengan tingkat lesu darah yang masih terjadi di KPK, saya berharap mereka tidak terpengaruh gitu terhadap apa yang dikehendaki oleh masyarakat saat ini. Berikut terakhir, bahwa memang dari perspektif yang saya kembali ke bagian atas tadi, kenapa Republik ini sekian lama selalu saja terjadi berulang-ulang. Ini nanti enggak kantor yang satu-satunya ini akan terjadi juga di kantor lain. Karena memang kita tidak sepakat atau kita tidak patuh atau kita tidak mampu untuk sustainable atau terus dari hari ke hari untuk mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu. Pasti nanti kalau ketemu nih penyelidikannya dan kemudian ditemukan siapa pelakunya, pasti pintu masuknya dari pintu-pintu yang sangat sederhana. Contohnya mungkin ada hitter yang seperti apa,
yang sengaja kemudian ditinggalkan dan seterusnya. Karena memang kriminal yang baik itu kan dibuat secara alamiah. Kalau kita kata di tadi ya, kalau katanya tadi, ya tentu itu kelalaian yang menurut saya ya harus diaudit, nggak bisa dong. Negara rugi nih. Negara rugi nih akibat kebakaran ini. Nggak bisa, ini harus diaudit. Kalau di KPK, itu pohon nutup kamera. Saya panggil tuh. Bisa, kalau dia nggak dipotong tuh besok, saya laporin PI bisa kena tuh. Ini kamera sekalian itu ada pohon nutup. Kamu potong sekarang, dia potong lanjut. Jadi artinya apa? Pengawasan internal itu seperti apa sekarang? Di kejaksaan, pengawasan internalnya seperti apa? Bekerja nggak? Ya kan, sehingga cerita-cerita yang tadi itu mengganti karena motif tertentu pada bagian lain, Jaksa Agung pingin proven gitu ya dengan mendorong perubahan. Ya dalam tahap itu saya juga setuju bahwa jangan dibiarkan dia juga sendirian kalau dia ingin mendorong perubahan. Kita nggak adil kalau begitu. Tapi pada bagian lain dia mendorong perubahan, pada bagian lain ada konflik of interest, bagian lain ada ketidaktransparan, itu juga sesuatu yang harus seimbang juga kita. Nggak bisa kita mengukur seseorang, oh saya membangun jembatan seluruh Indonesia, berhasil. Terus kemudian dia bisa melakukan sesuatu umpamanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, nggak bisa begitu juga gitu. Jadi kita harus melihat semua teori harus dibawa dong. Semua teori harus dibawa, even teori organisasi yang sangat sederhana. Bagaimana trade di organisasi itu, bagaimana behavior di organisasi itu. Ini kan persoalan-persoalan yang belum selesai di negara kita. Ya kan? Sehingga kemudian sekali lagi, kalau memang kita mau ini ada perubahan yang menguat atau mendorong perubahan yang menuju kepada perbuatan kita yang adil, benar, dan jujur, check and balance itu menjadi sangat penting. Dan jangan disalahkan juga orang kalau berspekulasi atau bercuriga gitu. Dalam teori itu dikatakan hanya orang-orang curiga lah yang orang-orang yang bertahan. Hanya orang-orang curiga lah orang-orang yang sukses. Beda loh curiga dengan menuduh. Ya enggak? Curiga itu ada di kepala kita. Hanya orang-orang curiga yang survive, dalam bahasa yang sangat umum menyalahkan orang-orang parno yang bisa menyalahkan persaingan atau mengalahkan musuhnya. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih. Sekarang yang terakhir. Yang juga udah lama enggak hadir di ALC, Rocky Gerung. Yang tadi jangan-jangan tadi. Jangan-jangan.